Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Sevia Widianti dengan NIM B0522351. Saya dari Universitas Sulawesi Barat, Fakultas Ilmu Kesehatan Prodi Administrasi Kesehatan Angkatan 2022D. Untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah epidemiologi, saya akan menjelaskan salah satu penyakit yang mungkin sering kita temui, yaitu gangguan kecemasan. Kita semua pasti sering mendengar atau bahkan melihat tentang penyakit gangguan kecemasan ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu gangguan kecemasan, pencegahan yang mungkin bisa dilakukan, gejala, penyebab, diagnosis, hingga penanganannya. Baiklah, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu deskripsi dari gangguan kecemasan. Nah, apa sih itu gangguan kecemasan? Nah, gangguan kecemasan adalah kecemasan yang intens dan berlebihan yang dialami oleh seseorang, di mana seseorang beranggapan bahwa penyebab kecemasan neurotik dengan memasukkan persepsi diri sendiri, yaitu perasaan tidak percaya, tidak mampu menyelesaikan masalah, rasa takut akan kehilangan atau terabaikan, dan perasaan-perasaan cemas lain yang muncul dari pikiran bawah sadar yang tidak disadari oleh individu. Menurut standar diagnostik untuk mental disorder, ada beberapa gambaran gangguan kecemasan yang dibahas. Berikut penjelasannya. Nah, yang pertama yaitu gangguan panik tanpa agorafobia. Nah, gangguan panik tanpa agorafobia adalah gangguan kecemasan di mana seseorang mengalami serangan panik tiba-tiba dan intensif, tetapi tidak dikaitkan dengan ketakutan terhadap situasi atau tempat tertentu seperti agorafobia. Yang kedua yaitu gangguan panik dengan agorafobia, di mana gangguan panik dengan agorafobia adalah gangguan kecemasan yang melibatkan kombinasi serangan panik yang tiba-tiba dan intensif, serta ketakutan yang berlebihan terhadap situasi atau tempat tertentu yang dihindari. Orang dengan agorafobia mungkin merasa takut atau cemas ketika berada di tempat-tempat di mana mereka merasa sulit untuk melarikan diri atau mendapatkan bantuan jika mereka mengalami serangan panik. Contoh situasi yang sering dihindari oleh orang dengan agorafobia termasuk tempat ramai seperti pusat perbelanjaan, transportasi umum, atau tempat keramaian lainnya. Selanjutnya yaitu agorafobia tanpa riwayat gangguan panik adalah kondisi di mana seseorang mengalami ketakutan atau kecemasan yang kuat terhadap situasi atau tempat tertentu tanpa pengalaman serangan panik sebelumnya. Next, fobia spesifik adalah jenis gangguan kecemasan yang terjadi ketika seseorang mengalami ketakutan yang berlebihan dan tidak rasional terhadap objek atau situasi tertentu. Contohnya, arachnophobia atau ketakutan terhadap laba-laba, acrophobia atau ketakutan terhadap ketinggian, claustrophobia atau ketakutan terhadap ruang tertutup atau tempat sempit, opidiofobia, ketakutan terhadap ular, aviophobia atau ketakutan terhadap terbang atau naik pesawat, cryophobia atau ketakutan terhadap pola berlubang seperti sarang lebah, kemudian dentophobia atau ketakutan terhadap perawatan gigi atau dokter gigi dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu fobia sosial, di mana fobia sosial adalah jenis gangguan kecemasan di mana seseorang mengalami ketakutan atau kecemasan yang luar biasa terhadap situasi sosial atau performasinya di depan orang lain. Orang dengan fobia sosial seringkali merasa cemas tentang dihakimi, diejek, atau dinilai negatif oleh orang lain. Selanjutnya ada gangguan obsesif kompulsif atau OCD, adalah gangguan mental yang ditandai oleh adanya obsesi dan kompulsi yang mengganggu kehidupan sehari-hari seseorang. Contoh obsesi dalam OCD meliputi ketakutan akan kontaminasi, kebutuhan untuk memiliki urutan dan simetri yang sempurna, atau pikiran yang tidak wajar tentang agresi atau seksualitas. Kompulsi yang mungkin terjadi termasuk mencuci tangan berulang kali, mengatur barang dengan rapi, atau melakukan ritual tertentu untuk mengurangi kecemasan. Selanjutnya, gangguan stres pasca traumatik adalah gangguan mental yang dapat terjadi setelah seseorang mengalami atau menyaksikan peristiwa traumatis yang mengancam nyawa atau keamanan diri sendiri atau orang lain. Kemudian yang kedelapan yaitu gangguan stres akut. Hampir sama dengan gangguan stres pasca traumatik,
Namun perbedaan yang paling utama adalah jika gejala berlangsung selama lebih dari 4 minggu, maka diagnosis dapat berubah dari gangguan stres akut menjadi gangguan stres pasca traumatik. Selanjutnya, gangguan kecemasan umum atau General Anxiety Disorder, di mana gangguan kecemasan umum adalah gangguan mental yang ditandai oleh kecemasan berlebihan dan kronis terhadap berbagai peristiwa atau situasi sehari-hari. Orang dengan gejala GAD cenderung merasa cemas dan gelisah sepanjang waktu, bahkan ketika tidak ada ancaman konkret yang terlihat. Kemudian yang terakhir adalah gangguan kecemasan yang tak terdefinisi atau gangguan kecemasan non-spesifik. Biasanya merujuk pada kecemasan yang tidak dapat diidentifikasi secara jelas sebagai salah satu dari gangguan kecemasan yang lebih khusus, seperti gangguan panik atau gangguan kecemasan umum atau GAD, gangguan panik atau gangguan obsesif atau OCD. Baiklah, kita melangkah ke poin berikutnya, yaitu pencegahan. Tidak ada tindakan spesifik yang bisa dilakukan untuk keadaan gangguan cemas ini. Hal ini disebabkan penyebab dari gangguan cemas tidak diketahui secara pasti. Namun, beberapa upaya bisa dilakukan, seperti bersosialisasi dengan lingkungan sekitar, melakukan atau mencoba teknik relaksasi, baik meditasi pikiran, relaksasi otot, dan pernapasan dapat membantu menurunkan gejala kecemasan dan menenangkan pikiran. Olahraga teratur, istirahat yang cukup, serta mengurangi konsumsi alkohol, nikotin, dan kafein dapat membantu mengurangi terjadinya perasaan cemas. Poin selanjutnya yaitu gejala. Secara umum, gejala dari anxiety disorder atau gangguan cemas antara lain perasaan panik, khawatir, dan gelisah. Penderitanya juga dapat merasakan kaki dan tangan yang berkeringat serta dingin, napas pendek, jantung berdebar-debar, tidak bisa diam dan tenang, mulut kering, kesemutan, mual, ketegangan otot, hingga pada orang akan disertai dengan keluhan gangguan tidur dan sakit kepala. Poin selanjutnya yaitu penyebab. Ada beberapa hal yang menjadi penyebab gangguan kecemasan: faktor genetika, biokimia otak, tingkat stres yang tinggi, dan beberapa kecemasan akan ketakutan tertentu, seperti takut pada kematian. Riwayat trauma dapat menyebabkan seseorang mengalami kecemasan yang berlebihan. Pada beberapa orang, munculnya gangguan kecemasan juga bisa terjadi karena adanya penyakit lainnya, misalnya penyakit jantung, kanker, gangguan hormonal seperti pada hipertiroid. Gangguan kecemasan juga bisa disebabkan karena penggunaan obat-obat tertentu, seperti golongan antidepresan atau bahkan sebagai gejala putus obat pada penggunaan obat-obatan tertentu. Poin selanjutnya yaitu diagnosis. Untuk menegakkan diagnosa gangguan kecemasan, dokter akan melakukan beberapa pemeriksaan penunjang, termasuk pengisian kuesioner yang menjelaskan keadaan mental yang dirasakan. Pemeriksaan yang dilakukan meliputi pemeriksaan fisik menyeluruh untuk mengetahui kemungkinan penyebab gangguan kecemasan karena ada penyakit lain yang menyertai. Serangkaian pengujian laboratorium seperti cek darah, urin akan perlu dilakukan jika diduga ada penyakit tertentu atau karena riwayat penggunaan obat-obatan. Dokter juga akan menanyakan mengenai gejala yang dirasakan atau dialami oleh penderita serta riwayat medis dari penderita. Dokter ataupun psikiater akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sudah terstandar untuk memastikan bahwa penderita mengalami gangguan kecemasan jika pada pemeriksaan awal menunjukkan anamnesis adanya gangguan kecemasan. Kemudian poin terakhir yaitu penanganan. Gangguan kecemasan dapat diatasi baik dengan terapi obat maupun non-obat. Penggunaan obat-obatan seperti antidepresan seperti escitalopram, fluoxetine, dan beberapa obat golongan antiepilepsi bisa digunakan untuk membantu mengatasi gejala kecemasan yang dialami pada penderita gangguan kecemasan. Selain mendapatkan obat-obatan, penderita juga dianjurkan untuk mendapatkan terapi non-obat seperti konseling, terapi perilaku kognitif untuk bisa mengenali dan mengendalikan pikiran agar tidak memicu terjadinya serangan kecemasan, ataupun terapi suportif lainnya seperti kegiatan relaksasi.
Baiklah, itulah sedikit penjelasan mengenai gangguan kecemasan yang dapat saya paparkan. Semoga bisa membantu teman-teman ke depannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.